darah dari paha. Oh iya guys, Kayak orang keguguran guys. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya itu tabrakan. Itu kayak cuma ada goma Thalia di dalamnya. Oh my god. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Yang diincer Ruben sama anaknya. Kalau ada Wendanya mah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Kenapa dia ketawa? Karena rencana dia berhasil. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita bakal membahas Sarwenda yang tiba-tiba ketawa sendiri nih. Padahal Ruben Onsu lagi ceritanya itu serius. Ya udahlah, kita langsung aja bahas. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk selalu komentar, karena 3 top komentar atas bakal kita bacakan di setiap akhir video guys. Kalau komentar kalian pengen pasti dibacakan kepada penonton, kalian bisa langsung aja kirim super thanks ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow my Instagram gue, karena di situ gue selalu mengupload vlog-vlog ya, versi yang berbeda dari YouTube gue. Langsung aja kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kalau muka gue lagi kusam, sebelum cuci muka gue biasanya pakai micellar water dari Skintific dulu nih buat angkat kotoran dan minyak di wajah gue. Abis itu gue lanjutin cuci muka, terus nggak lupa pakai Skintific nih Niacinamide Toner biar kulit terasa lebih fresh dan bantu bikin muka kelihatan lebih cerah. Terakhir gua tutup nih pakai moisturizer gel dari Skintific dong tentunya. Soalnya teksturnya itu ringan, gampang nyerap dan bikin muka tetap lembab. Nah, lanjut deh rekaman bareng kalian. Ya, video viral yang pertama adalah ini. Apa yang lucu coba? Suami lagi cerita mistis kok malah ketawa. Aneh, janggal. Habis sampoan, gini, terus kok ini darah banyak banget, darah dari paha. Oh iya guys, kayak orang keguguran guys. Ini paha itu darah sekental-kental nih dari paha. Itu Wenda nggak ada itu? Akhirnya karena aku nggak mau nutupin lagi dari dia, gua bangunin lah dia, gua teriak-teriak di kamar mandi. Awalnya Ruben memang nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu apa yang udah terjadi, itu nggak mau ngasih tahu karena aku nggak mau bikin dia panik kan. Karena mungkin Wenda lebih banyak waktu di rumah gitu. Aku teriak-teriak, Wenda kaget, dia tetap positif thinking lagi. Luka kali, siram dulu. Ambil lah dia. Hebat banget sih kamu. Obat Obat apa tuh? tenang Ya, ya. pokoknya Ya merek beda ya itulah. gitu-gitu lah. Iya. Aku kan kaget dong. Jangkal. Kenapa dia ketawa? Karena rencana dia berhasil. Gak gitu bro. Bro, masa berhasil? Apanya yang berhasil? Ada lagi yang viral, yaitu pernyataan Ruben ini deh. Anak gue itu pasti ada kejadian. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh gak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Ini kan gue sekali ganti mobil. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya itu tabrakan. Itu kayak cuma ada goma Thalia di dalamnya. Oh my god. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Yang diincer Ruben sama anaknya. Jadi kalau ada Wenda enggak. Kalau ada Wendanya mah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Iya, dia bilang ini mah tukar guling. Tuker guling. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dia sudah membangun kerajaannya di sini dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Oke, sebelum kita salah paham guys, kita langsung aja cek video fullnya. Ya, di sini gue dapet dari Trijaya FM ya nama YouTube-nya. Kalau kalian mau nonton fullnya itu cuma di sini gue versi yang udah dirangkum. Let's go, kita dengerin guys cerita horor ya. Kali pertama kita bercerita berdua. Di sini kan biasanya kan Wenda cerita sendiri, aku cerita sendiri. Ruben sendiri gitu. Jadi kalau untuk darah gitu ya, sebenarnya udah 2 kali. Yang pertama tuh aku sendiri, Wenda nggak tahu. Ini yang gitu. mau jalan ke shower, apa ke wastafel ke shower? Nah ini yang kedua. Oh, ini kedua. Pokoknya ini menuju-menujunya nih. Ini menuju-menuju. Bener-bener terganggu Bener-bener sih. dia bener-bener berani menampakkan diri, berani mengganggu. Sebelum-belumnya tuh Wenda selalu ngomong, itu di atas ada yang ini, tikus kali. Oh dia udah tikus ada kali. feelnya ya kayak gitu. Aku mikirnya positif. Besok ini deh kita pasang perangkap tikus di atas ya. Gitu. Wenda ini Kayak salah ada satu orang jalan yang gitu. selalu positive thinking. Which is good ya. Dia selalu distract gue dengan yang kayak gitu. Oke. Udah. Pokoknya nggak tahu kenapa pas hari itu pulang selesai nih acara dangdutan malam-malam.
pulang malam-malam biasanya kalau setiap pulang menuju ke kamar mandi, aku tuh pasti belok ke kasur dulu, cium dia dulu. Selalu itu. Selalu cium dia dulu. Tapi kalau ini enggak, lurus aja ke kamar mandi. Cuci muka. Nah dari wastafel menuju ke shower. Menuju ke shower itu Nggak kamu. nggak ngeh, karena aku pasti sebelum badan aku basahin ini kepala dulu. Habis sampoan, gini, terus kok ini darah banyak banget, darah dari paha sini. Udah senyum-senyum nih Sarwenda nih. Kayak orang keguguran, oh. Iya. Ini paha itu darah sekental-kental nih dari paha. Itu Wenda nggak ada itu. Akhirnya karena aku nggak mau nutupin ketawa. lagi dari dia, buat bangunin lah dia, gua teriak-teriak di kamar mandi. Awalnya Ruben memang nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu apa yang udah terjadi tuh, nggak mau ngasih tahu karena aku nggak mau bikin dia panik kan. Karena mungkin Wenda lebih banyak waktu di rumah. Gitu. Aku teriak-teriak, Wenda kaget, dia tetap positif thinking lagi. Luka kali, siram dulu. Ambil lah dia. Hebat banget sih kamu. Obat. Obat apa tuh? tenang ya, pokoknya Ya merek beda ya itulah. gitu-gitulah. Iya. Aku kan kaget Oke, dong. oke. Dia teriak-teriak kaget dong bangunnya. Dia kaget ngeliat apa nih? Wah, kamu luka nih yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih aku Ntar aku cari ya. bersihin lukanya, Cariin katanya. kapas, cariin kasal, Gue ngerasa semua. kan nggak perih, orang udah kena air nggak ada Kok ketawa lagi guys? Apa lucunya? Orang sakit ketawa. Hah? apa-apa, tapi darahnya tetap ngucur. Banyak. Banyak. Terus Wenda ngambil lah tisu dari tempat dia. Tisu, bersihin tuh yang di Wenda lantai. bersihin di lantai itu pakai dia yang bersihin. Aku mandi. Pas aku mandi, aku gini. Aneh kan? Yang lihat ini nggak ada Aneh lah. luka. Betul. Ini kenapa darah? Ini nggak ada luka. Terus Wenda baru kaget. Hah? Yang ini kayak di sinetron ya, kata dia gitu. Ini terjadi, iya ini bukan sinetron dan ini terjadi sama kita saat ini. Aku bilang begitu. Nggak tahu kenapa feeling aku kayaknya hari ini puncaknya nih. Kayaknya hari ini puncaknya. Wenda duduk jongkok bersihin itu, pintu kamar mandi kebuka kan. Kalau kita kan punya ekor mata kan. Iya betul. Jadi Ujung kalau mata, kita betul. begini ujung mata ini kan kelihatan. Iya. Terus itu sosok gede banget mau menuju ke Thalia. Saya masih dalam keadaan telanjang kan. Saya lari uncle, langsung peluk anak saya. Gitu. Itu Gitu. at the same time ya, saat itu juga kan? Ya? Saat itu juga. Habis saat itu juga udah diam lagi. Terus bersih. Aku kirim foto ke teman aku. Aku kirim foto di Zoom. Itu kok sebelahnya ada lendir. Ada lendir. Kejadiannya berentet-rentet. Keluar sirup, terus dia didatengin sosok, muncul lendir lagi. Lendir apa itu? Lendirnya. Waktu aku ngebasuh nggak ada lendirnya. Kan nggak mungkin Wenda. Kasat Wenda kan ngambil mata, dari tempat iya. yang baru. Bukan tisu bekas. Jadi harusnya nggak ada kan ya? Iya. Dah. Akhirnya udah Cek lagi dia. Cek lagi. Di Zoom lagi. Balik lagi ke kamar mandi. Ambil tisunya. Iya beneran ada. Tadinya nggak ada. Iya. Jadinya nggak ada. Dah. Terus akhirnya berdoa. Udah kita berdoa dulu. Nih. Aku mau berdoa begini, Uncle. Nggak nyampe-nyampe tangannya. Nggak nyampe. Itu nggak nyampe. Nggak bisa berdoa dia ya. Cuma kalian bertiga. Bertiga ini gongnya, dan hari itu cuman ada berlima. Dari situ aku langsung udah berdoa, udah akhirnya lepas, nggak jadi berdoa, udah Tuhan pasti jaga saya yakin hal itu gitu. Dari situ saya tidur, duduk capek, pintu kamar juk. Gitu. Kita diem, stuck, nggak berani ngapa-ngapain. Ngambil handphone, kita browsing cara ngusir setan di Google. Masih sempat ya begitu ya, kalian Kita tuh. bingung kita mau ngapain lagi. Sorry Ben, sebelumnya memang waktu pertama Oh, bentar guys. Oh, ini jadi rumahnya yang Ruben tinggalin ya? kali masuk ke rumah itu sudah ada, nggak ada apa? Baru-baru ini aja. Nggak ada. Ya orang happy aja kita nggak mereka. Ada. Akhirnya saya jadi merangkum omongan-omongan dia yang ada ini. Terus tiba-tiba di rumah Ya. tuh kayak ada bau gitu. Aku jalan, aku kan sensitif gitu hidungnya. Kok bau ya, kayak ada bau busuk. Mungkin aku mikirnya gini, Iya. ada di sela-sela
lampu ada tikus mati kali gitu Karena ya. kan lampu kita kan indirect. Ya. Gitu. Takutnya tikus nyelip. Di dalamnya. Iya, takutnya gitu. Dia tetap stay positif. Terus aku suruh semua orang asisten aku, driver aku semuanya cium. Ada bau nggak di sini? Nggak ada bu, nggak ada bu. Oh, yang bisa cium cuma kamu doang. Iya. Yang nggak rasa ada, Bu. iya. Terus Ali Sarwenda cuma dia seorang yang bisa. Punya apa dia? Punya kekuatan apa nih? Cuma dia sendiri. iya bau ya gitu. Dengan anak kecil kan dia Iya. cuman ini. Tuh kan Ali aja cium. Aku bilang masa kalian nggak ada yang cium sih? Aku bilang kayak gitu. Coba itu kan susah banget. Aku Betul. bilang gini, tolong panggilin tukang cari. Nggak ada. Nah, itu udah. Pokoknya itu kejadian. Pokoknya kita setiap diganggu itu setiap jam 2 sampai jam 4 pagi, Uncle. Every day. Itu every day. Tiap Every hari day. ya. Dah. Yang kasihan sih Alia, maksudnya Iya. Yang paling Alia kasihan kan Alia. kecil. Karena dia Ngigo. Iya. Jangan gitu. Terus dia Sampai bisa begitu. duduk loh. Alia tuh bisa duduk gini. Ayah. Bangun duduk. Nggak ngerti apa yang dimimpi dia tentang saya. Sebelum kejadian ular itu, saya sama Wenda perginya pisah. Saya sama Thalia berdua. Jalan. Wenda itu ada acara. Jadi Wenda pakai mobil yang satu. Drivernya Thalia ikut konvoy dengan driver saya. Oke. Gitu. Wenda itu pergi sendiri naik mobilnya. Konvoy ini 2 mobil. Konvoy ini ya. Berarti Wenda pisah mobil nih. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa. Kita tabrakan. 2 mobil sendiri. Dan yang tabrak-tabrakannya mobil kita. Nggak ada apa-apa, Uncle. Tabrakan. Itu cuman aku sama Thalia. Jadi yang menjadi incaran dia adalah aku dan Thalia. Yang jadi incaran aku dan Thalia. Berarti Ruben sama anaknya. Sarwenda enggak. Konsisten ya ceritanya. Yang menjadi incarannya. Tapi kalau ada energinya dia, itu tidak. jadi itu ya. Tidak jadi. Iya. Tapi kalau energi aku berdua sama Thalia, itu pasti terjadi. Dari situ, Berarti kejadian horor atau spiritualnya itu ketika Ruben bareng anaknya atau Ruben ketika sendirian. Kalau ada Sarwenda, semua kejadian horor itu berkurang mungkin ya. ini ular yang kedua ya. Ular yang pertama aku anggap biasa. Ular yang pertama itu masuk ke rumah di tangga. Di tangga. Uncle, kan logikanya kalau ular itu lurus, Iya. dia jalannya lurus. Iya. Ya, tapi ini bener-bener dia mengarah ke kamar. Dia mengarah ke Ditargetkan kamar kita. ya. Ketangkap lagi sama Thalia, dilihat lagi sama Thalia. Thalia lagi yang lihat. Thalia ya. Ular yang kedua, Thalia nggak pernah tanya ada apa sih di rumah ini sebetulnya. untungnya enggak. Enggak, tapi dia pernah waktu itu semua asisten nggak ada. Aku cuma berdua sama dia. Terus aku lagi gosok, dia bantuin aku lipat baju gitu di bagian Dapur, ruang kerja aku lah gitu aja. Bayangin guys ya, bentar ya. Rumah sebersih ini ada ular. Janggal ya, nggak logis guys. Terus ini kan ada pintu gitu. Terus di situ ada kamar kita. Terus dia dengan santainya jadi, Bunda, Alia takut kenapa? Di sana ada orang dewasa. Alia takut orang dewasa. Aku gini, mungkin ada asisten yang datang. Panggil dong satu-satu nama asisten. Dino, ini ada ya krik. Di mana Alia? Itu loh Bunda. Di depan Anak kecil kamar. biasa kan bisa Di lebih depan Iya. kamar aku. Sensitif Nah, ya. Harus tenang, ya nggak ada Iya. nah. Akhirnya aku tutup pintunya, tutup gorden. Udah nggak ada kan Alia, kita hidupin lagu aja ya. Udah gitu. distract dia dengan Iya. itu. Istilah dengan gitu. Nah, terus yang kedua itu untungnya anak kita kan tahu ular. Jadi dia ketemu ularnya. Yang kedua ini yang udah mulai berani nih. Ularnya itu ada di bangku aku nih. Bangku biasa aku duduk kan, kita kalau di rumah ada satu poin. Iya. Kita pasti Terus yang duduknya di suka situ. terus. Itu di situ bangkunya. Thalia ngomong, Bun, ular bun, ular bun. Udah begini Uncle. Astaga. Kobra hitam. Akhirnya Kobra guys. Ular-ular berbisa itu ada sih di pemukiman. Cuma ular berbisa kayaknya nggak suka tempat-tempat yang bersih, keramaian, perumahan. Kobra. ditangkap. Aku suruh orang luar sih, asisten gitu, sama orang di luar, katanya kan nggak boleh orang rumah. Tangkap. Tadinya mau dibuang, nggak mau dibunuh. Katanya kan nggak boleh dibunuh. Tapi dia mau gigit, akhirnya mau nggak mau dibunuh. Dan bisanya itu muncrat, percaya banget gitu.
yang aku tolongin ya pasti aku langsung gotong tali kabur duluan. Anak dulu ya. Iya. pasti kayak gitu ya. Jadi akhirnya endingnya ularnya dihabisin. Bayangin kalau itu ular jadi-jadian. Kenapa? Kalau orang dulu itu bilang nggak boleh membunuh ular, ya takutnya itu ular jadi-jadian kan. Dendam dia. Itu yang di situ, yang kedua. Terus yang ketiga, kita lagi duduk nih di ruang makan, kita makan. Terus Talia gini, ayah, itu ada ular gede banget di situ. Dan itu kita nggak ngelihat. Oh, yang bisa ngelihat dia. Talia. Jadi kalau banyak orang bilang kita diselamatinnya sama Talia, karena Talia yang sadar terus. Ngeh. Yang Kalau anak kita kecil matanya kan nggak. biasanya masih ini ya, clean ya apa ini. Angkel itu ular naik ke kamar atas. Ngebayang nggak kalau kita tinggal Talia di kamar sendirian? Ada satu istilahnya dia tuh kayak pemburu. Pemburu hantu, dia nggak mau dibayar, dia nggak mau dikasih uang, pokoknya dia cuma maunya air putih aja. Tapi diperbolehkan apa yang dia sudah ambil dari rumah itu buat dia, nggak mau dibalikin. Tapi kalau lo mau tahu, gue bisa komunikasi, ngobrol lah sama dia. Oh, lu asalnya dari mana? Dari sini. Oh, lu disuruh sama orang ini. Disuruh. Oh, dia gitu. Tapi saya nggak pikiran dia gitu. Sebelum kejadian ini gong, kita ketemuan di mall. Saya biasa aja ngelihatnya, dia kaget. Hah? Hai kak, gue biasa aja, dia biasa-biasa aja gitu. Yang biasanya kalau ada gue dia, kalau setiap ngeliat gue dari jauh tuh, udah pasti dia balik badan. Ini nggak tahu kenapa di restoran blek dia ngelihat gue ngelihat dia. Oh, jadi serangkaian. Oh, begini. Jadi Akhirnya kayak pada saat mau menuju iya, ini, flashback gue ya. dikasih lihat ini, jadi nge-flashback. Oh, begini. Kayak nonton kayak film. Oh, dia. Gak habis pikir sih gitu. Tapi gue yakin bukan dia sih gitu. Bukan dia serangkaian. Tapi orang yang ngomong ini kan orang yang nggak kenal, Iya, bukan betul, orang yang betul. dia nggak pernah muncul di TV. Memang orang yang nggak punya handphone, orang yang pernah ini. Asal muasal dan ciri-cirinya ya. aku ada teman hari ini mau datang kemari janjian juga. Betul. Mana ya? Gue masih penasaran abang, ciri-cirinya malah ada teman. Siapa ciri-cirinya? Bukan orang yang di sampingmu kan? Kejadiannya Ruben kan sama Wenda gitu loh. Naomi ini dulu inget kan pernah ketemu kan zaman dulu Iya, kalah waktu kan? kecil dia ya. Ini udah gede-gede ya. Udah Aku besar, pikir dia nggak Kak. gede-gede loh. Kalau boleh sharing ya, yang kira-kira kamu lihat gitu loh. Karena Wenda kalau kita lihat Wenda lebih positive thinking, Ruben juga sama, tapi karena dia sibuk tuh ini kan. Nah, coba mungkin kamu bisa Iya. Oh di Terawang. Oke. Apa nih terawangannya nih? Itu sebenarnya udah lama, udah dari 2 tahun yang lalu, dan memang sebetulnya itu bukan 1 atau 2 orang pinter yang dia datengin sebetulnya, karena memang sebetulnya udah jadi inceran gitu loh. Bener, Uncle. Gitu. Jadi memang Jadi incaran. Dia ngelihat itu benar-benar kata Naomi. Jadi, itu sudah dibangun kerajaan di situ. Jadi orang yang aku bawa ke rumah pun pasti keringetan. iya. Pasti keringetan. Nggak habis-habis. Jangan- Dia udah naruhnya banyak banget. Iya, jangan kan gitu. Aku deket Kak Ruben aja, itu tuh kayak auranya tuh kayak udah ngeblok gitu. Ini maaf ya Kak Ruben, yang aku lihat negatif. itu kayak kepompong, tau nggak? Kak Rubennya itu kayak kepompong, beda banget sama Kak Sarwenda. Kalau Kak Sarwenda sendiri itu nggak ada di situ gitu. Jadi memang kayak dia fokus, dia punya titik fokus gitu. Bener-bener kayak ini nih yang harus Titik dihancurin. fokus. Ini aku minta maaf loh ya. Iya. Tapi itu jangan kita nggak boleh kalah sama sesuatu yang jahat, karena memang kita baik ya. Iya. Cuman ya itu posisinya itu kayak kepompong aku lihat, dan itu benar-benar kayak dia kuat banget. Jadi dia mulainya itu dari kecil terus lama-lama tambah menguat gitu, modelnya kayak gitu sih aku lihat. Dan itu yang menggerogoti secara nggak langsung ya Kak Ruben, itu menggerogoti Kak Ruben punya aura dan segala macam. Energinya Kak Ruben itu kekuras terus tanpa Kak Ruben sadari gitu. Jadi benar-benar kayak capek gitu loh. Gini loh, badan manusia itu kan ada ininya ya, ada limitnya ya. Karena kalau misalnya masih kayak gini terus, jatuhnya tuh Energinya ketarik gitu. itu yang Naomi lihat ya. Nah itu caranya itu ya bukan kedukun atau apalah ya, itu nggak gitu lah. Tapi lebih kayak benar-benar menyatukan diri sama alam semesta, karena memang kekuatan yang paling kuat itu kan kekuatan alam semesta. Kalau menurut aku gitu, itu saran aku, nggak usah pikirin siapa yang bikin atau apa sih. Nah, aku setuju sih. Balikin ke kita. Nggak usah dibalikin gitu, karena memang niatnya dia memang udah jahat. Ya.
Ini dia guys, dari sosok Naomi yang udah melihat dari sisi Ruben yang auranya emang udah jadi target. Ya mungkin Sarwenda momennya kurang tepat aja sih, dia ketawa. Kita berpikiran positif ya, walaupun agak janggal ceritanya soalnya nggak ada lucu-lucunya, dia bisa ketawa gitu. Mungkin ya cerita-cerita ini dibuat sama dia ya anggap lucu-lucuan aja lah gitu. Mungkin ya, kemungkinan nih ya. Oke guys, jadi sebelumnya kita ngebahas soal banjir emoji netizen ya, live-nya Jordi di konten yang ini. Oke, komentar pertama itu kita didapat oleh sosok Aprili. Netizen harus terus kawal agar RO menang hak asuh anak. Ya. Dari Penny Lestari, Jordi ini suka nantangin kalau live, kayak ngeledek ke netizen gitu. Berasa nggak butuh netizen, tapi Bukalapak juga lu kasar. Ini jangan kasar. Olga, boykot terus JO boykot. Wis, gimana guys? No comment ya kalau soal-soal kayak gini ya. Gue sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Gue pengen lihat dari sisi kalian. Jangan lupa komentar biar komentar kalian bisa dibacakan oleh gue di konten selanjutnya. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.